kuasa itu sejak ada penetapan lokasi ya udah nggak bisa dialihkan dari ketiga. Iya. Gitu. Nah, jadi ada wacana seperti itu. Tujuannya apa? Untuk mempercepat. Kalau memang dia memang ada kesalahan administratif seperti tadi di dalam surat kuasa dan sebagainya, jadi lama. Biarlah nanti mungkin Pak Idris yang mengajukan gugatan supaya bisa selesai. Agenda sidang hari ini adalah sidang yang kedua. Sidang yang kedua tadi, Majelis Hakim menyarankan agar penggugat mencabut gugatannya. Tuh. Kenapa begitu? Sedari awal, pada saat sidang pertama, ada administrasi yang belum lengkap, di mana surat kuasa si penggugat dicap jempol. Nah, oleh karena cap jempol di sini, seharusnya kalau cap jempol di dalam perma diatur harus di hadapan notaris atau pejabat umum atau legalisasi dari pengadilan. Tetapi itu tidak dilakukan. Kalau dilanjutkan, misalnya hari ini sudah dilegalisasi, misalnya sudah dilegalisasi atau sudah dibuat akte notaril. Lalu bagaimana pendaftaran surat kuasa yang semula yang belum dilegalisasi, pendaftaran gugatannya kan menjadi cacat, gitu. Nah, pencabutan pun seharusnya pencabutan nih, kalau surat kuasanya tidak dilegalisasi, tidak dihadapan notaris, siapa yang mencabut gugatan? Itu pun masih dispute, masih pertanyaan, apakah kuasa hukum penggugat bisa mencabut dengan dasar surat kuasa yang tidak sah tersebut. Dia harus membuktikan dulu bahwa sebetulnya dia sudah pernah membayar dengan lunas. Nah, dia pembuktiannya itu harus dibuktikan. Kalau cuma diperdata saja, karena sifat hakimnya itu hanya melihat dokumen, kemungkinan besar dia akan kalah. Kemungkinan bisa, karena kenapa? Yang jelas, Mat Solar, kalau dilihat dari kronologi singkat yang saya dapat, itu tidak punya bukti kepemilikan atas nama dirinya. Intinya sebenarnya perdamaian. Tapi berhubung pihak Mas Solar tidak pernah mau ada kata sepakat dengan kami, ya kami harus bilang apa? Ya jadi kita ikutin aja alur yang harus kita ikutin apa maunya dia, karena keterpaksaan juga sebenarnya. Sudah 5 tahun juga kasus ini berlangsung ya Pak. Iya. Sudah 5 tahun saya lupakan kasus ini. Sebelumnya kita difasilitasi oleh Pengadilan Negeri Tangerang sebelum sidang gugatan ini ya Pak. Oh, yang kemarin. Kita difasilitasi oleh pengadilan untuk bertemu antara saya dengan keluarga Mas Solar. Di situ kita tidak ketemu titik temu tidak ada karena kita nggak sepakat kan. Pak Idris punya orang tua namanya Siman Nganing. Nah, tanah tersebut giriknya masih atas nama Siman Nganing. Nah, Pak Idris nih selaku ahli warisnya itu. Nah, sampai saat ini tanah tersebut di giriknya, di letter C-nya masih atas nama dia. Gitu. Nah, di sisi lain oleh Pak Idris dialihkan ke Pak Rusli itu. Tapi pengalihan tersebut tanpa adanya AJB. Jadi di situ ada hak dan kewajiban yang belum terselesaikan. Apa hak dan kewajiban? Misalnya masalah pajak dan sejenisnya. Hak bawah atas tanah tersebut sampai saat ini masih atas nama Siman Nganing. Tuh. Di sisi lain diklaim juga sama Pak Mat Solar ini tanahnya, kan gitu. Di sisi lain suratnya atas nama Pak Idris. Akhirnya PUPR bersama dengan BPN dia juga tahu kesalahan, maka merekomendasikan dalam hal pembebasan tanah tersebut dikonsinyasikan karena untuk kepentingan jalan umum. Nanti siapa yang berhak atas tanah tersebut berdasarkan putusan pengadilan perdata yang telah ingkrah atau melalui perdamaian silahkan diambil. Saya ini udah ditindas banget gitu kan. Selama ini ya Pak, ya orang tua saya dipenjarain ya kan. Sampai kasus ini viral dulu 5 tahun yang lalu. Ya hasilnya kan akhirnya Mat Solar tidak bisa mendapatkan apa-apa juga. Sampai kapanpun kayaknya seperti tidak akan bisa. Karena apa? Ya karena memang girik tersebut masih atas nama
mangkong saya gitu, nggak akan bisa. Ya pokoknya ya cari solusinya ya harus berdamai gitu ya sebenarnya. Saya sih sebenarnya nggak pernah masalah ini nih, tapi pihak yang sana terus yang selalu menggugat saya gitu aja. Kalau dari kronologi singkat, kita dapatkan bahwa sebetulnya peralihan dari yang punya tanah, kemudian yang punya surat tanah, ke orang sebelum ke Mat Solar itu belum sempurna. Ya saya nggak ngerti ya ketika dia beli tanah itu dia ngasih duit atau ngutangin, karena praktek yang memang terjadi di Indonesia itu adalah banyak yang membeli tanah tapi dia prosesnya tidak sempurna, artinya peralihannya tidak sempurna prosesnya, artinya transaksi ada tapi untuk menghindari pajak, menghindari apa segala macam yang dianggap merugikan padahal itu penting untuk kepemilikan, akhirnya itu merusak yang namanya prosedur kepemilikan tanah yang sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia. Bagusnya ini damai aja, gimana? Karena kenapa? Mungkin yang dilakukan oleh pengacaranya Mat Solar ini, dia skip satu langkah, yaitu dia harus membuktikan ada perbuatan curang dulu atau perbuatan melawan hukum dulu. Karena memang perbuatan melawan hukum itu di Indonesia lazimnya itu adalah Pak Polisi dulu yang periksa.